kita mendapat sisi dari tebaran WA itu Ustadz ya, yang menyatakan bahwa setelah sepeninggal istri beliau, semoga Allah merahmati. Amin, amin. Ustadz Olis sudah bisa meluangkan waktunya untuk mengisi taklim-taklim yang ada. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin mengambil manfaat dari momentum pengalaman pribadi beliau sebagai seorang muslim ya, yang baru saja diberi ujian, ya, ditinggal pergi oleh istri tercinta dengan proses yang cukup panjang. Tentu saja banyak hikmah di balik itu, sehingga malam hari ini kita ingin sedikit mendengarkan hikmah-hikmah apa yang mungkin kita bisa petik dari apa yang beliau hadapi, ya. Tentu saja dengan keyakinan bahwa selalu ada pembelajaran yang kita bisa bawa pulang, dan itu menjadi jalan meningkatnya keimanan kita, insya Allah, ya. Ustaz, mungkin untuk mengawali saja diskusi, kami ingin sedikit mendengarkan hikmah tentang bagaimana kehidupan manusia akhirnya kita semua akan kembali kepadanya, ya. Fakta ini tidak bisa dipungkiri, terutama khususnya bagi Ustaz sendiri yang baru saja ditinggal, ya. Jadi mungkin sedikit bisa pencerahan kepada kami untuk kami sadari bahwa cepat atau lambat, ya, sekarang atau nanti, ya, kita semua akan pergi. Dan pertanyaan lanjutannya, lalu apa yang mesti kita pikirkan, siapkan, dan seterusnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau merenungkan siapa kita hidup di dunia ini, ternyata jawabannya pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawabannya inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Lillah itu milik, ya, bukan berasal dari Allah. Nanti salah lagi, berarti zat Allah itu memancar jadi kita. Itu ada teori filsafat begitu. Lillah itu lamnya lil milki, milik Allah. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, roji'un, pasti semua akan kembali. Itu tidak bisa dipungkiri, seperti pengantar barusan dari Bapak Ustadz Amran, bahwa kita pasti kembali cepat atau lambat. Cuman kita sukanya itu ngebayangin kayaknya enakan lambat gitu, ya. Pada meninggal itu cepat atau lambat, pinginnya lambat gitu, ya. Artinya panjang umur gitu, ya. Nah, soal ini saya punya cerita dikit nih. Jangan-jangan kebanyakan saya nih ngomongnya. Nggak apa-apa, mohon maaf, ya, kebanyakan saya. Jadi dominannya, ya, mungkin 80% Ustaz, saya 20% untuk provokasi saja. Terima kasih. Membuat cerita diskusinya menjadi lebih enak. Gitu. Iya, terima kasih. Pertama, saya minta maaf dulu, ya, atau minta maaf dan terima kasih atas perkenan, keriduan, kesabaran. Saya lama tidak mengisi pengajian, ya, mungkin berapa bulan, ya, sekitar 3 atau 4 bulan kelihatannya itu tidak ngisi sama sekali. Nah, pertimbangan saya kenapa saya korbankan pengajian, bukan cuma di Harkit, tapi semua pengajian yang malam, dari Asar, Maghrib, dan Isya, itu jadwal yang 3 waktu itu semuanya saya liburkan. Kenapa? Satu, saya punya 2 alasan. Yang pertama, yang sakit istri saya, dan saya suaminya. Istri itu amanat dari Allah
kepada para suami. Itu sudah Rasulullah sampaikan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu ngambil istri itu memikul amanah Allah. Jadi karena saya suaminya, yang sakit istri saya, anak-anak juga cenderung sibuk, yang paling terpanggil kewajibannya saya sebagai suami. Maka saya dari waktu ke waktu memonitor perkembangan istri sejak sakit, ketahuan sakit, dan sampai wafat. Jadi itu rasa panggilan saya suaminya. Kedua, ini yang mungkin agak beda dengan yang lain, karena saya dulu yang ngajak masuk Islam. Ketika gadis, saya ajak masuk Islam dan mau, lalu jadi istri saya. Saya terpanggil, Pak. Kalau saya ngajak Islam, saya ingin hantarkan kalau bisa sampai berjumpa dengan Allah itu saya. Karena saya merasa telah mengajak dia dari Nasrani ke Islam, lalu saya semampu saya bimbing, dan kalau mungkin karena saya tidak tahu siapa yang duluan meninggal gitu. Ketika sakit saya terpanggil, saya harus hantarkan sampai menghadap Allah. Itu dua itu yang menjadi, sehingga seluruh pengajian saya liburkan. Jadi itu terima kasih kepada Bapak yang dengan ridho ikhlas ya, saya tinggalkan sama sekali pengajian itu karena saya ada rasa keterpanggilan, saya harus dampingin istri sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dua, Pak, yang memotivasi saya liburkan semuanya. Kemudian tadi kita rata-rata pingin panjang umur gitu ya. Tadi saya katakan semua orang pasti mati, semua orang pasti pingin panjang umur, pingin sehat panjang umur. Itu sah. Mohon sehat panjang umur itu sah, Rasulullah juga menganjurkan begitu. Tapi kita tidak bisa maksa. Pengalaman saya kemarin, saya hampir maksa, Pak. Mohon maaf ya. Jadi saya cerita sedikit, entah itu urusan apa dia, urusan spiritual atau apa. Selama selama istri saya sakit keras, karena awalnya agak ringan-ringan tapi makin keras. Selama sakit keras saya itu tiap hari, hampir tiap hari lah, 1-2 hari mungkin kelewat, membaca 3 surat saya. Yasin, surat Maryam, surat Toha. Itu hampir tiap hari, mungkin tiap hari lah saya baca. Kalau tidak malam saya paginya, kalau tidak paginya sorenya. Surat Yasin, Maryam, dan Toha. Kalau Bapak telusuri surat itu, Yasin sudah sama-sama tahu lah, suratnya Rasulullah, Yasin nama Rasulullah. Di dalamnya ada, saya sudah bahas di sini tafsirnya. Di dalamnya ada mukjizat murid-murid Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Juga ada ayat yang mengatakan Allah kuasa menghidupkan orang mati. Kita yakin itu semua, tidak ragu sedikit. Jadi saya berharap dari Yasin itu ada pertolongan Allah yang di luar nalar kita. Sakitnya nampaknya secara teori, secara medis tidak mungkin sembuh, tapi kalau Allah kehendaki pasti sembuh. Allah bisa menyembuhkan, Allah bisa menghidupkan makhluk mati. Ini cuman menyembuhkan orang sakit, mudah bagi Allah. Jadi saya agak ngotot kepada Allah itu, minta ya Allah dengan kuasamu. Nah, satu permohonan, kuasa sudah tidak ragu lagi. Allah Maha Kuasa tidak ragu lagi, Pak. Tapi yang satu masih ragu ini apa? Kehendak Allah itu sembuh atau meninggal. Jadi yang saya minta qudrat dan irodat. Qudrat sudah pasti Allah Maha Kuasa. Tapi irodat itu tergantung Allah. Allah nggak bisa didikte oleh kita. Soal irodat, maka doa saya itu selain karena Allah Maha Kuasa, ya fa'alal lima yurid, yang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Saya terserah kepada Allah. Tapi agak ngotot, saya pinginnya sembuh isi saya itu, Pak. 1 Yasin, 2 surat Maryam. Surat Maryam itu surat yang banyak mukjizatnya. Lahirnya Nabi Isa itu kan mukjizat. Lahirnya Nabi Yahya juga mukjizat. Bahkan di dalamnya disebut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Nuh disebut di surat itu. Itu tokoh-tokoh yang sangat besar dan Allah beri mukjizat. Maka saya mohon ya Allah, mukjizatmu, pertolonganmu
yang di luar nalar kita, sembuhkan istri saya. Ditambah satu lagi, surat Toha, suratnya Nabi Musa, artinya banyak kisah Nabi Musa. Nabi Musa dari mulai lahir sudah mukjizat, Pak. Belum mukjizat mengalahkan Fir'aun dan seterusnya. Itu saya baca tiap hari 3. Lalu dalam hati, ya Allah, saya mohon pertolonganmu, sembuhkan istri saya. Itu permohonan saya. Allah Maha tahu, mudah-mudahan Allah memaafkan saya kalau saya keliru. Ada rasa dalam hati saya, Pak. Kayaknya dikabulkan oleh Allah nih. Gelagat istri saya akan sembuh. Walaupun di luar nalar, karena mohon maaf beliau sudah stadium 5 ginjalnya itu. Jadi sudah hampir tidak berfungsi sama sekali. Tidak ada yang donor, ya. Kemudian mengandalkan mesin dan sebagainya. Tapi saya yakin Allah kabulkan, iya sembuh. Cuman ketika muncul yakin, Pak, tiba-tiba seolah-olah ada yang negur saya. Ini perasaan aja, Pak, ya. Saya bukan ilham, bukan wahyu. Saya manusia kecil, manusia biasa, mukmin biasa. Tiba-tiba muncul dalam hati itu seolah-olah Allah bertanya, kamu ingin istrimu sembuh? Artinya kamu ingin istrimu panjang umur gitu? Saya berpikir lagi. Lalu seolah-olah nanya lagi, memang pingin berapa umurnya? Pingin berapa tahun umur istrimu? Di situ saya berhenti itu sejenak. Ya Allah, iya. Saya minta istri saya sembuh. Kalau sembuh berarti panjang umur. Sekarang istri saya sudah 67 tahun. Seolah ditanya, memang pingin berapa tahun umur istrimu? Ingat ke surat Yasin lagi nih. Surat Yasin, surat Kangjeng Nabi Muhammad, karena Yasin nama Nabi Muhammad. Istri beliau memang berapa tahun diberi umur oleh Allah. Saya ingat Siti Khadijah itu usianya cuma 65 tahun. Siti Aisyah, istri kedua, diberi oleh Allah panjang umur, tapi 67 tahun saja. Sama dengan umur istri saya. Jadi saya ingin melampaui itu. Permohonan, andai kata Allah nanya, ingin berapa tahun umur istrimu? Baca surat Maryam, Siti Maryam usia 53 tahun wafat. Saya jadi malu kepada Allah. Ketika minta sembuhkan dan beri panjang umur istri saya, kok saya malu, Pak? Ini perasaan, Pak, maaf ya, saya bukan ilham, bukan wahyu, bukan apa, perasaan hati. Hanya imajiner dalam pikiran saja. Akhirnya, ya Allah, saya malu kepadamu. Saya terserah kepada engkau, tapi ingin yang terbaik, itu saja. Itu satu pengalaman batin selama saya, bayangkan ya sekian lama, tiap hari, Pak, begitu saya berdoa, ya Allah. Tapi ujung-ujungnya, makin ke ujung berpikir, saya punya rasa malu untuk itu. Jadi Bapak hormat yang punya cita-cita panjang umur, kira-kira terpikir nggak, Bepang minta berapa tahun sih umur kita gitu. Nah, jadi saya akhirnya, saya tidak meminta apa-apa kecuali yang terbaik darimu ya Allah. Ini pengalaman batin tentang panjang umur. Tapi ujungnya pasti wafat. Yang kedua, Pak, tapi ya Allah, engkau itu kan pengasih dan penyayang. Maaf ya, ini keluhan saya kepada Allah. Istri saya itu memilih agama yang engkau ridhoi. Masa sih engkau tidak sayang? Engkau tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi saya kalau baca Fatihah kemarin tuh khusyuk banget kalau ketemu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pengasih penyayang. Yang kedua, yang tambah khusyuk itu ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saya khusyuk banget itu selama istri saya sakit ya. Mudah-mudahan tetap khusyuk sampai kapanpun. Kenapa? Saya baca di kitab Ihya Ulumuddin. Sunnah kalau nengok orang sakit, usap dahinya sambil berdoa. Ini kebiasaan Rasulullah. Dahi. Kalau tidak dahi, tangan. Saya tidak tahu rahasianya apa itu. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kemarin saya terfikir ketika mengusap dahi istri saya, Pak. Sudah, mungkin istri saya sudah tidak begitu sadar sih. Teringat, ya Allah, dahi inilah yang dipakai sujud kepadamu, ya Allah. Dan tidak pernah setahu saya istri saya sujud kepada selain engkau, ya Allah.
Itu iyyaka na'budu, Pak. Saya usapin, ya Allah, kabulkan permohonan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami beribadat. Istri saya ibadatnya kepada Engkau, ya Allah. Lidahinya dipakai sujud kepadamu, ya Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau juga lah kami mohon. Jadi kesembuhan itu betul-betul hanya dari Allah, Pak. Karena dokter itu dikerahkan berbagai ahli dengan berbagai jenis obat dan sebagainya. Itu maksimal ikhtiar medis, itu saya saksikan ya, beberapa tim dokter melakukan. Tapi ketentuan tetap dari Allah, dan itu menjadi keyakinan saya bahwa hakikatnya sakit maupun sembuh izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia suruh berikhtiar gitu, Pak. Nah, jadi ini pengalaman batin saya di satu sisi tadi tentang panjang umur, akhirnya saya malah malu kepada Allah. Saya minta umur panjang itu malu. Ya, saya sendiri sudah lebih dari Rasulullah, gitu, agak malu juga itu ya. Nggak tahu saya mau diberi umur berapa. Itu kekasih-kekasih Allah itu tidak panjang. Barangkali, tapi di surat juga ada sih menyebut Nabi Nuh. Tapi kalau sama dengan panjang Nabi Nuh, kayaknya nggak mau juga sih. 1000 tahun. Kayaknya kita nggak mau kasih umur kamu seperti Nabi Nuh 1000 tahun. Kayaknya juga kita agak abot juga ya. Itu tentang ajal, Pak. Tentang ajal yang kita rasakan. Nah, jadi yang terhormat, beberapa yang muncul dalam benak saya, hal-hal yang seperti tadi, rahasia takdir Allah, kemudian permohonan sungguh-sungguh kepada Allah, tapi pada hakikatnya yang kita butuhkan dari Allah adalah ridho dan pilihan terbaiknya, dunia ataupun akhirat. Nah, saya tambahkan lagi tadi, kan Kau Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kasihan istri saya. Dia sudah memeluk Islam, tapi sekarang diberi sakit. Sakit, saya kira kita pilek aja sakit, pusing aja sakit gitu ya. Ini sakitnya seperti saya tidak merasakan, tapi pasti saya sakit. Ya Allah, Kau Maha Pengasih, Penyayang, tapi istri saya sakit. Berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, saya mikir lagi, mohon kepada Allah. Jadi doa saya, ya Allah, ringankan sakitnya, hilangkan penderitaannya, sembuhkan sakitnya. Itu doa saya selama ini. Tapi lagi-lagi seolah-olah ada yang nanya lagi ke saya, kamu tahu nggak, itu memang sakit badan di dunia. Tahu nggak ada sakit yang lebih hebat? Sakit di alam kubur, sakit di neraka. Baru tapi iya ya Allah. Lalu seolah-olah lagi nih, seolah-olah aja, mau nggak ditukar sakitnya sekarang, nanti alam kubur dan seterusnya tidak sakit lagi? Mau nggak? Tentu mau, karena hebatnya sakit di sana luar biasa. Di dunia ya seperti inilah. Istri saya sakit tapi masih bisa bergerak, masih bisa nafas. Kadang-kadang kalau lagi sadar bisa menengok, bisa senyum. Padahal sakit itu sakit dunia. Gimana sakit alam kubur? Sakit di neraka, saya nggak kebayang itu. Seolah ada nyain, mau pilih mana. Nah, sekarang istrimu sedang sakit, tapi ada sakit yang hebat. Kalau begitu, ya Allah, saya terserah kepada Engkau. Lagi-lagi terserah lagi. Yang permohonan saya itu ternyata hanya gambaran manusia yang awam, manusia yang bodoh saja, yang tidak punya ilmu. Akhirnya terserah Allah lagi. Itu tentang sakit, Pak. Dan itu ada dalilnya. Nah, baru dalilnya nih. Dalilnya dalam Al-Quran itu hikmahnya orang mukmin yang diberi ujian oleh Allah. Nah, ketemulah beberapa di Rasulullah SAW ya. Ada kalimat bi annal maridha yukaffirus sayyi'at wa yamhud dzunub. Sesungguhnya sakitnya bagi orang yang beriman itu bisa menutupi kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa. Ya Allah, mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Kemudian ada lagi, mayudillahu khairan yusibah. Barang siapa Allah yang menghendaki seorang itu dapat kebaikan, maka Allah uji dengan musibah. Itu penggembira hati saya. Kemudian lagi, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adza hatta syauka yusakah
illa kafarallah biha min khataya. Siapa orang mukmin yang diuji dengan sakit, sakit apapun, termasuk hanya ketusuk duri yang kecil, itu menghapuskan kesalahannya, dosanya. Jadi dia berpikir, ya Allah, mudah-mudahan sakit yang dialami oleh istriku itu menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ini bagian dari pengharapan kita ketika sedang menderita. Karena ada dalil itulah, maka saya terpikir, ya Allah, andai kata istriku merasakan sakit sekarang, mudah-mudahan tidak ada lagi sakit setelah ini, setelah beliau wafat. Itu doa saya ya, penuh hormat. Yang menarik lagi, ada lagi satu lagi barang yang menarik, apa itu? Idza maridul abdu aw safara kataba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan. Nah, ini yang cukup menarik nih. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan ibadat atau amal soleh yang rutin, lalu tidak bisa dilakukan karena uzur. Uzurnya bisa sakit, bisa safar, atau apalagi yang uzur syar'i, maka tetap dicatat seperti sedang mengamalkan. Nah, jadi terbayang, mohon maaf, jadi saya kalau bicara istri saya mohon maaf ya. Jadi yang pertama, saya kemarin waktu menyolatkan jenazah, ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya kagum pada Ustadz kok tegar, kayak nggak sedih gitu waktu menyolatkan jenazah. Ya, itu ada yang memuji saya begitu. Sebetulnya ingin saya jawab, sudah duluan sedihnya. Waktu wafat itu sudah tidak sedih lagi saya, sudah sedikitlah sedihnya. Yang sedih pertama kapan, Pak? Ketika divonis istri saya sakit, ya harus cuci darah. Saya temenin, tapi kelihatannya masih segar. Tapi gak bisa ngaji bareng dengan saya, itu yang pertama sedih, Pak. Biasanya saya berangkat, ya habis maghrib itu berangkat dengan ibu-ibu pengajian, habis pengajian pulang, kadang-kadang bawa berkat kecil-kecilan gitu. Itu gandengan tangan saya sama istri, Pak. Setiap pengajian malam Selasa. Hari itu saya pulang sendiri. Tidak jauh, mungkin kayak sini dari perapatan itulah. Nangis saya. Saya tidak bareng lagi dengan istri ngaji. Itu nangis pertama ketika sakit. Lalu dari situ terus banyak saya nangis, Pak. Tapi makin lama seperti saya katakan, pengalaman muncul pikiran dalam hati tadi, saya tidak bisa menyebutkannya dialog ya, itu membuat berpikir kenapa kita harus menyesali atau melarutkan diri dalam kesedihan seperti itu kalau kita sudah serahkan keputusannya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. Jadi sedih itu luar biasa. Baru terakhir barangkali saya sampaikan sebelum dikomentari, boleh tidak kita sedih. Boleh kita tidak sedih, karena kemarin Pak Dudung udah bilang ke saya itu, kata Pak Kiai itu kita nggak boleh sedih kalau dia meninggal karena udah takdir Allah. Benar itu, takdir Allah. Tapi kalau sudah tahu takdir sedih juga gimana gitu. Nah, baru itu contohnya Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul itu ditinggal satu putra, satu cucu. Ini yang langsung keturunan beliau. Ya, putranya bernama Ibrahim. Putra dari Siti Maria. Cucunya namanya Umayyah dari Siti Zainab, Sitinya putri Rasulullah. Dua itu Rasulullah sempat menangis, menitikan air mata ketika cucu atau anaknya meninggal. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau nabi, kau Rasul, kau nangis? Gitu. Baru kata Rasulullah apa? Itu urusan mata dan hati itulah kasih sayang. Yang tidak boleh apa? Meraung-raung, menolak nasib, menolak takdir, itu yang tidak boleh. Tapi adanya kasih sayang satu sama lain lalu berpisah dan sedih, itu manusiawi karena Allah masukkan kasih sayang kepada hati setiap orang. Lalu ada kata-kata, tidak akan dia disayangi Allah kalau dia tidak saling berkasih sayang satu sama lain. Jadi bolehkah sedih? Sedih itu tidak bisa boleh, tidak bisa tidak, karena datang sendiri, tidak dikendalikan oleh akal, tapi keluar dari perasaan. Ya, sedih atau tidak sedih itu. Nah, tapi yang jelas rasa sedih kalau datang dari kasih sayang satu sama lain dibolehkan. Yang tidak boleh itu meratap berlebihan. Itu yang dilarang bahkan diharamkan. Sebab itu gambaran tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala.
Sementara itu barangkali nanti ada komentar lain dari Bapak Romo, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi banyak ya serentetan dari menit pertama beliau menceritakan apa yang beliau hadapi sampai ujung terakhir tadi semua daging katanya. Semua daging. Yang saya catat di sini yang pertama terjemahan lillah ya. Kita itu kalau biasanya kita terjemahkan di dalam tulisan-tulisan kita terjebak dengan apa yang biasa dibuat orang ya, inna lillah, kita sebut kita dari Allah. Ternyata Ustadz tadi menegaskan li itu milik ya, beda lagi. Jadi penguatannya tentu akan berbeda. Kita itu milik Allah karena Allah memiliki kita, dan sangat pantas pada saatnya kita akan kembali kepada pemiliknya. Nah, beda dengan li dengan terjemahan dari ya. Dari itu sepertinya lebih lebih ringan. Sementara lillah itu sendiri milik Allah dengan mindset bahwa kita itu milik Allah, maka kata-kata lanjutannya adalah suatu kepantasan. Misalnya kita akan kembali kepada Allah, itu adalah suatu kepantasan. Itu yang saya catat yang pertama. Yang kedua, istri itu amanat suami. Masya Allah. Jadi kita disegarkan, diingatkan kembali oleh Ustadz ya. Jangan sampai kita lupa dalam hal ini ya, bahwa istri itu amanat ya. Sejak akad nikah ya, aku terima nikahnya dan seterusnya ya. Dan diambil alihlah amanat itu dari bapaknya kepada kita. Dan itu yang terjaga terus. Makanya ibadah yang paling panjang sepanjang hidup pada manusia adalah ibadah pernikahan. Karena dari saat ijab kabul sampai dipisahkan Allah, itu ibadah semua. Tadi kalau beliau pulang dari pengajian berdua ya, cerita berbahagia sampai ke rumah dan seterusnya. Jadi itu kebahagiaan tersendiri. Tapi yang ingin kita catat adalah istri itu amanah ya dari Allah, harus kita urusi. Urusi itu apa saja, diurus semua-muanya. Bahkan porsinya adalah porsi kita sebagai suami. Dia menjadi amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, pada kondisi Ustadz tadi dikatakan bahwa selama sakit memang didedikasikan waktu yang tersedia untuk mengurus ya, adalah suatu kepantasan. Kemudian di dalamnya dia selalu membacakan surat-surat khusus, surat Yasin, surat Maryam, dan surat Toha dengan makna yang tadi dikemukakan oleh beliau. Sehingga kita pikir catatan ini penting buat kita, terutama kita yang mungkin saja akan mengalami kondisi-kondisi yang sejenis ya. Pelajaran kedua. Kemudian pelajaran selanjutnya bahwa tadi ya, kalau kita katakan kita maunya kita sembuh ya, maunya kita seperti apa yang kita kemarin dapati dia. Tapi kemudian setelah direnungi sampai kepada suatu keyakinan bahwa kehendak Allah adalah menempati kedudukan yang paling tinggi, karena Allah telah mempertimbangkan, memiliki sisi-sisi yang tidak bisa ditandingi oleh maunya kita. Maunya kita ya tadi, dia tetap bersama kita ya, tapi maunya Allah dia kembali ya, kembali dengan tentu saja catatan ini menjadi kesadaran tambahan bagi kita ya Ustadz. Jadi pada saat kita ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, yang kita mesti sampai kepada keputusan bahwa dia milik Allah dan dia akan kembali kepadanya. Kemudian berharap mujizat ya. Ingat, berharap mujizat. Pantas saja suami yang sangat mencintai istrinya yang kemudian diuji dengan sakit lalu berharap adanya mujizat. Saya ingat ini Ustaz, jadi ada tiga model keputusan Allah atau iradat Allah. Yang pertama, iradat yang dititipkan melalui sunnatullah. Artinya apa? Ketentuan alam. Ya, itu sunnatullah itu adalah kehendak Allah. Misalnya tadi sederhananya, kalau kita lapar, kita
ikhtiar untuk makan itu kehendak makan itu Sunnatullah. adalah ikhtiar kita, tapi sunnatullahnya akan menyebabkan kita kenyang ya porsi kita. Tapi kembali lagi iroda Allah bisa dilewati dengan apa yang disebut dengan sunnatullah. Ternyata saya lihat ada dua lagi Ustaz. Yang kedua adalah mujizat atau keperlakuan khusus. Kita ingat cerita Nabi Musa, ya, bagaimana mungkin laut bisa terbelah, ya, atau cerita Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin api yang panas bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah itu iroda Allah juga. Allah berkehendak Nabi Ibrahim selamat, maka selamatlah dia. Terlepas bahwa api itu membakar, terlepas dari laut itu tidak mungkin terbelah, ya. Dan seterusnya. Itu yang kedua, versi kedua dari kehendak Allah. Versi ketiga adalah kun fayakun. Bila Allah kehendak, tidak ada apa, tidak ada penyebab apapun. Bila berkehendak, jadi maka jadilah. Jadi semua itu kesadaran itu kemudian membawa Ustadz kepada penerimaan, ya ikhlas, ikhlas dengan apapun yang dihadapi. Kemudian ada catatan menarik yang tadi terserah padamu itu adalah keputusan beliau. Terserah padamu itu artinya setelah diinternalisasi, direnungi dan seterusnya atas kondisi yang beliau hadapi, akhirnya beliau berkeputusan, saya serahkan karena engkau maha kasih, maha sayang. Makanya di dalam pada saat beliau membaca Al-Fatihah pada ayat Ar-Rahmanir Rahim, momen spesial ya dihabiskan untuk mentafakuri apa pesan khusus dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian pada saat beliau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga beliau habiskan beberapa detik untuk merenungi lebih dalam tentang apa yang menjadi kondisi yang beliau hadapi. Saya pikir ini pelajaran menarik buat kita juga ya, kalimat Ar-Rahmanir Rahim dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tadi pada saat kita sakit, ikhtiar itu porsi kita, menyembuhkan itu porsi Allah. Ya, jadi jangan kira kita tidak bisa memaksa Allah ya. Yaitu tadi istilah bahasa kasarnya, kalau dia sakit kita pengen sembuh, memaksa Allah supaya sembuh, nggak bisa. Yang kita bisa buat adalah tadi berikhtiar, melakukan sunatullahnya ya, kemudian berdoa semoga Allah memberikan kesembuhan. Tapi kemudian Allah mengingatkan lagi, ada dalam potongan surat, wa iza maritu fahuwa yasfin, ya, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat, bukan herbal dan seterusnya. Karena itu hanyalah sunatullahnya, ya, jalan menuju kepada kesembuhan berdasar pesan-pesan Allah sendiri. Jadi itu catatan berikutnya. Ini menarik ini, tukeran. Masya Allah, ini bahasa yang diambilnya itu. Mau nggak ditukar? Ya, mau nggak ditukar? Itu bahasa saya. Iya, mau nggak ditukar sakitnya tadi? Ya, jadi sakit yang hebat tadi, ya, ditukar, ya. Dia kembali kepada Allah, tentu dengan kasih sayangnya. Mata makan ya. Iya. Yang ditukar itu bisa sakit, bisa senang, Pak. Iya. Dalam pikiran saya, Pak, ya Allah sembuhkan istri saya karena saya senang kalau jalan-jalan dengan dia, senang kalau makan dan sebagainya. Padahal itu cuma senang dunia ya. Seolah-olah memang tidak tahu kamu bahwa nanti di alam kubur kalau Allah beri nikmat itu ada yang lebih senang. Kalau nanti di akhirat lebih senang. Sekarang kamu maunya senang yang sekarang apa senang yang nanti? Itu juga kepikir sama seperti tadi sakit ya. Mau sakit sekarang apa sakit nanti? Mau senang sekarang apa senang nanti? Ternyata hakikat dunia dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Ya kan, kita senang nih kalau saya kumpul sama istri sama ibu sekarang.
Padahal jangan-jangan bagi si ibu itu lebih senang nikmatnya di alam kubur daripada senang dengan saya. Kita tidak tahu. Kan kubur itu ada na'imuha, kesenangannya, ada azabnya. Jadi ketika itu ya, oh ya betapa awamnya saya ya. Kalau hanya mengukur sakit atau senang pakai ukuran duniawi yang kita pikirkan. Di balik itu Allah punya sesuatu yang lebih hebat. Surat Ali Imran ayat berapa tuh ya, yang menunjukkan balasan lebih hebatnya dari Allah SWT yang kita zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa itu lanjutannya kesenangan dunia apa kesenangan akhirat. Kesenangan akhirat lebih besar. Nah kita sering terfokus seolah pingin senang sekarang ini. Oleh karena itu akhirnya kembali lagi kepada Allah mana yang terbaik. Kira-kira begitu. Ya, penyerahan diri tadi berbasis kesadaran penuh bahwa kalau seandainya kita ditawarkan tukeran antara senang di dunia ini berapalah panjang, seperti tadi almarhumah 67 tahun, berarti cuma 67 tahun di atas bumi. Nggak tahu Allahu alam berapa lama, berapa ratus tahun yang akan di bawah bumi. Ya, belum itu baru di awal bumi. Belum kita masuk ke alam yang lebih panjang lagi. Jadi tukeran itu sekali lagi, tukeran yang diminta itu tidak terbanding ya. Maka pilihan Allah lah pilihan yang terbaik ya, jadi kita dekat kepada itu. Selanjutnya tadi ada ilmu baru, ilmu yang sebenarnya sudah ada, tapi ini mengokohkan kesadaran kita. Bila kita melakukan suatu amaliyah, biasa melakukannya, misalnya sholat malam selalu, tapi karena sesuatu dan lain-lain terhalang sholat malam, maka itu akan dicatat terus sebagai sholat malam. Ya, demikian juga misalnya saya ketemu sama jemaah kita di sini. Pagi-pagi jam 9, jam 10-an beliau sudah di sini untuk sholat duha ya. Karena sesuatu dari lahir mungkin saja beliau terhalang, maka kebiasaan beliau itu dicatat ya sebagai bagian daripada amaliyah beliau. Jadi meskipun uzur tetap dicatat. Dan terakhir catatannya bahwa sedih. Ya, tentang sedih itu ternyata dijelaskan kembali lagi bahwa sedih itu sangat manusiawi ya, sangat manusiawi. Baginda Rasul pun mengalami kesedihan yang serupa pada saat ditinggal oleh anaknya Ibrahim atau cucunya Umayyah ya, dan itu bentuk kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu beberapa menit, kemudian kita nanti minta closing statement dari Ustadz menuju waktu azan Isya tiba ya. Silakan Ustadz, closing statement dari pengalaman, serentetan pengalaman bersama almarhumah dan juga catatan-catatan yang pantun kami dengar. Terima kasih, silakan Ustadz. Apa ya penutupnya ya? Jadi pertama antara saya dan para jemaah kami mengucapkan terima kasih atas simpati yang dilakukan oleh seluruh jemaah yang mendoakan saya, mendoakan kami terus menerus. Saya lihat beritanya seperti itu. Kemudian juga mohon maaf dorongan material juga saya sudah terima. Jazakumullah khairan jaza bagi semuanya. Selain tentu saja doa dan sebagainya. Kemudian sekelumit pengalaman saya kalau baik mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi saya juga manusia biasa. Kalau keliru tetap tegur, luruskan dalam apa yang saya sampaikan tadi maupun dalam sikap-sikap tadi itu. Tapi tadi pada akhirnya kita ini tujuannya mengabdi kepada Allah, dan ternyata kalau saya rasakan dengan musibah itu kok seperti didorong untuk betul-betul menghayati gitu ya. Jadi terasa kan, saya kan kalau nasihatin kan pinter Pak. Pak Bu lagi sakit sabar kan gitu. Itu cuma, tapi kalau ngalamin mah ngalamin begini lagi banyak musibah gimana tuh. Nah itu ya. Jadi betul-betul Allah maha baik. Allah maha baik kepada makhluk-makhluknya itu. Maka salah satu kunci kata Rasulullah, termasuk kita ini andai kata sudah di penghujung umur tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya, sepanjang kita dasarnya iman, itu Allah maha baik kepada kita. Nah, tapi bagaimana Pak Ustadz dengan dosa? Kan orang harus takut sama dosa. Iya tentu. Kita harus ingat banyak dosa itu benar supaya kita minta ampun, memperbaiki diri. Tapi juga
diimbangi dengan maha luasnya kasih sayang Allah, maha luasnya pintu pengampunan bagi Allah. Jadi satu sisi kita juga ingat kesalahan-kesalahan ketika sakit itu supaya kita beristighfar, sebab boleh jadi juga itu teguran dari Allah. Tapi di sisi lain Allah membukakan pintu kebaikannya jauh lebih luas daripada hukumannya. Nah, ini bagian dari sikap kita. Mungkin ini menyangkut masalah akidah ya, akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah-musibah yang kita alami kita ambil hikmahnya saja. Saya kira itulah barangkali closing statement dari saya. Jadi sekali lagi secara hubungan saya terima kasih atas dukungan moral maupun material dari semua jemaah. Selama ini tidak ngaji, alhamdulillah telah diikhlaskan oleh bapak-bapak sekalian. Yang kedua, segala dorongannya insya Allah juga sangat baik bagi saya. Akhirnya kita lanjutkan dalam ibadat dan amal soleh, termasuk dalam taklim ini sebaik-baiknya. Jadi fokusnya kita ingin tambah dekat kepada Allah dan agar Allah tambah sayang kepada kita semua. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup kemudian dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.